Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, selamat jumpa bersama saya Romo Kris CMF dalam program Musafir edisi 19 April 2020. Untuk mengawali permenungan kita dalam edisi pada hari ini, marilah kita menyiapkan hati dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Rahim dan Murah Hati, syukur dan pujian dan segala berkat yang boleh kami terima sepanjang hidup kami, terutama pada hari ini kami mohon berkat atas kami masing-masing, agar kami boleh merenungkan firman-Mu, meresapinya, dan menghidupi dalam kehidupan kami, agar kami bisa menjadi sarana berkat kerahiman Tuhan untuk semakin banyak orang. Namu yang kudus kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita membuka hati kita untuk mendengarkan pembacaan firman Tuhan. Pembacaan diambil dari Injil Yohanes bab 20 ayat 19 sampai dengan ayat 29. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menghembusi mereka dengan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Ketika Yesus datang ke situ, maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagimu." Kemudian Ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, sahabat musafir dimanapun Anda sekalian berada, pada hari ini gereja merayakan Minggu Paskah kedua, disebut juga Minggu Kerahian Ilahi. Bacaan pada hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 20 ayat 19 sampai dengan
29 berkisah tentang penampakan Yesus kepada murid-muridnya dan juga penampakan Yesus secara khusus kepada Thomas. Bahwa kisah kebangkitan Tuhan pertama-tama disaksikan oleh para perempuan, termasuk di dalamnya Maria Magdalena. Namun di dalam episode yang berikutnya, Tuhan secara khusus menampakkan diri kepada para muridnya. Dan ini merupakan sebuah penampakan yang memberikan sikap atau memberikan kekuatan kepada para murid. Kita tahu bahwa pengalaman salib itu meresahkan. Pengalaman itu membuat para murid takut dan mereka tidak berdaya. Namun Tuhan menampakkan diri kepada mereka, memberi semangat baru kepada para murid agar mereka tetap kuat dalam menghadapi peristiwa salib Yesus yang mereka saksikan sendiri. Melalui bacaan pada hari ini, kita sekalian diajak agar bersama para murid menerima damai sejahtera dari Tuhan sendiri. Bahwa pasca kematian, yaitu melalui peristiwa kebangkitan Tuhan, kini Ia hadir melampaui ruang dan waktu. Pintu-pintu terkunci, namun Tuhan bisa masuk dan berjumpa dengan para muridnya. Ketakutan para murid diubah menjadi keberanian, menjadi semangat untuk memberitakan Kristus yang bangkit. Kalau kita menyaksikan dan mendengarkan secara saksama bacaan suci pada hari ini, pada bagian pertama kita mendengar bagaimana para murid merasa sukacita setelah disapa oleh Yesus sendiri. Damai sejahtera bagi kamu. Sapaan itu terasa menguatkan, meneguhkan, memberikan kebahagiaan kepada para murid yang sedang resah, yang sedang galau ketika ditinggalkan oleh guru mereka, di mana mereka meletakkan segala harapan dalam kehidupan mereka. Murid-murid bersukacita setelah mereka mendapat sapaan sang guru. Namun peristiwa kebangkitan tidak mudah untuk diterima, tidak mudah untuk diakui. Buktinya Thomas yang pada saat itu tidak hadir di dalam penampakan itu harus membutuhkan sebuah penampakan lain agar ia menjadi percaya. Namun Tuhan tetap memberikan waktu, tetap memberikan kesempatan bagi murid yang tidak percaya itu untuk boleh percaya. Maka 8 hari kemudian Tuhan menampakkan diri lagi. Ketika pintu terkunci, Ia pun menampakkan diri secara khusus kepada Thomas yang pada waktu itu tinggal atau ada bersama para murid-murid yang lain. Sahabat musafir dikasih Tuhan, Tuhan ada waktu untuk kita semua, bahkan yang tidak percaya. Jika kita tidak percaya, Tuhan hadir untuk meneguhkan harapan kita, untuk meneguhkan keraguan kita, seperti Tuhan menampakkan diri untuk meneguhkan keraguan Thomas yang tidak percaya. Semua kita sekalian, setelah mendengarkan kisah Tuhan menampakkan diri pada para murid ini, kita diajak untuk membangun rasa kepercayaan kita kepada Tuhan yang tidak kita lihat langsung dengan mata, karena Tuhan bersabda, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Semua kita sekalian yang tidak melihat Tuhan dengan mata telanjang kita, kita melihat Tuhan dalam iman, kita pun menjadi percaya. Tuhan memberkati. Amin. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah yang Maha Rahim, kami telah merenungkan firman-Mu dan kami mencoba meresapkan dalam kehidupan kami masing-masing. Semoga dengan meneladani para rasul yang gembira setelah disapa oleh Tuhan, kami pun menjadi gembira dalam kehidupan kami, dan kami mohon juga agar iman kami diteguhkan seperti Engkau telah meneguhkan iman Thomas yang kurang percaya. Nama-Mu yang kudus kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu,
dan sertamu juga semua kita sekalian, keluarga kita masing-masing, diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selama-lamanya Tuhan mengingatku, Ia ingat akan perjanjiannya. Selama-lamanya Tuhan mengingatku, Ia ingat akan ketetapannya. Selamanya Tuhan mengingat